Drama terus terjadi jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan seperti biasa, drama dilakukan oleh AFC saat mereka menunjuk wasit asal Timur Tengah untuk memimpin pertandingan antara Arab Saudi dan Indonesia. Hal yang membuat PSSI langsung melakukan protes karena menurut mereka, penunjukan wasit tersebut bisa saja merugikan tim Garuda. Soal ini sebelumnya Indonesia sudah pernah merasakannya waktu melawan Bahrain. Tak hanya soal penunjukan wasit, Indonesia sebelumnya juga melakukan protes saat AFC menunjuk Arab Saudi menjadi tuan rumah. Dengan penunjukan ini, tentunya membuat Arab Saudi mendapatkan banyak keuntungan. Kini seakan sudah muak dengan protes yang dilakukan oleh Indonesia, negara-negara Timur Tengah mulai memberikan perlawanan. Puncaknya, mereka tak segan untuk meminta kepada AFC untuk mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan. Jika itu benar-benar terjadi, maka Federasi Sepak Bola Asia bakal terpecah menjadi dua. Lantas dampak seperti apa yang akan didapatkan oleh Indonesia? Berikut ini adalah ulasannya. Dalam beberapa tahun terakhir, mungkin tim-tim Timur Tengah merasa jika rival utama mereka adalah Jepang dan Korea Selatan. Hal yang sangat wajar, karena Jepang dan Korea adalah lawan yang sulit dikalahkan soal persaingan di babak kualifikasi Piala Dunia. Pada edisi tahun ini saja, dua negara itu sudah memastikan diri lolos, sementara masih banyak negara Timur Tengah yang harus berjuang. Bahkan kini ada 5 negara yang bakal berjuang di babak keempat. Mereka adalah Arab Saudi, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Oman. Kelima negara itu akan bersaing dengan timnas Indonesia yang sama-sama lolos ke babak keempat. Dengan hadirnya Indonesia di babak keempat, mungkin mereka sudah menganggap Indonesia sebagai rival baru. Rival yang bisa saja menyulitkan tim-tim Jazirah Arab untuk lolos ke Piala Dunia tahun depan. Untungnya, meski menjadi rival, tim-tim Timur Tengah masih yakin jika kekuatan Indonesia tak sebanding dengan Jepang maupun Korea. Sehingga harusnya Indonesia bisa dengan mudah disingkirkan. Tak hanya itu, berhubung Indonesia yang berposisi sebagai anak baru, tim-tim Timur Tengah bisa saja melakukan kecurangan untuk memanfaatkan kepolosan dari Indonesia. Namun dugaan Tim Teng ternyata salah besar, karena meski menjadi anak baru, Indonesia tak mau kalah dan terus memberikan perlawanan. Buktinya, protes demi protes terus dilakukan oleh Indonesia. Protes dengan tujuan agar semua mendapatkan keadilan dan tidak ada yang mendapatkan keuntungan sama sekali. Tercatat, sudah ada beberapa protes yang dilakukan oleh Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Seperti contohnya protes meminta wasit Ahmad Alkaf untuk mendapatkan sanksi, protes penunjukan Arab ketika menjadi tuan rumah babak keempat, hingga protes penunjukan wasit asal Kuwait yang akan memimpin pertandingan Indonesia melawan Arab. Sayangnya, semua protes itu tidak digubris oleh AFC. Namun tak apa, karena yang terpenting perlawanan benar-benar dilakukan oleh Indonesia. Hal itu juga semakin menandakan jika AFC memang lebih condong kepada tim-tim Timur Tengah. Tim Teng siap usir Indonesia dari keanggotaan AFC. Protes yang dilakukan oleh Indonesia selama ini pasti membuat tim-tim Timur Tengah semakin panas. Bisa saja protes yang dilakukan oleh Indonesia ke depannya dikabulkan oleh AFC. Hal ini ditambah dengan hubungan baik Indonesia dengan FIFA. Maka dari itu, supaya kejadian yang tidak diinginkan terjadi, aliansi Tim Teng pasti akan bersatu dengan tujuan untuk menyingkirkan Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengusir Indonesia dari keanggotaan AFC. Soal ini tentunya akan sangat sulit terjadi, karena AFC harus memiliki banyak bukti,
mengapa mereka mengeluarkan Indonesia. Namun, berhubung AFC condong kepada Timur Tengah, bisa saja mereka mengabulkannya dengan mudah. Jika diusir dan keluar dari AFC, maka Indonesia harus mencari konfederasi lain. Konfederasi yang paling masuk akal adalah Oceania atau OFC. Bahkan sebelumnya fans mendesak agar Indonesia bergabung ke sana. Namun soal ini mendapatkan respon dari Sekjen PSSI yakni Yunus Nusi. Intinya, apapun yang terjadi, Indonesia tetap akan bertahan bersama AFC. Kami belum berpikir ke sana. PSSI secara objektif akan melihatnya. Di negara manapun, kami tidak boleh meresponnya secara emosional. Kalau ada keinginan untuk membelah federasi, bagi kami tidak ada diskusi soal itu, kata Yunus Nusi dikutip dari CNN. Opsi memecah AFC menjadi dua yang paling masuk akal. Dibanding pindah ke Oceania, lebih baik Indonesia menyerukan untuk memecah AFC menjadi dua. Hal ini pasti mendapatkan dukungan dari banyak negara, termasuk salah satunya adalah Jepang. Jika dibagi dua, maka bagian pertama akan diisi oleh tim-tim yang berasal dari Timur Tengah hingga Asia Tengah. Sementara AFC bagian kedua akan diisi oleh negara-negara Asia Tenggara, Asia Timur, hingga Asia Selatan. Soal ini harusnya disetujui oleh FIFA. Seperti yang kita tahu, wilayah Asia memang sangat luas dan harus dibagi. Jika FIFA mampu melakukannya kepada benua Amerika, mengapa mereka tak melakukan hal yang sama ke benua Asia? Dengan begini, maka sama saja akan memunculkan AFC tandingan dan ketuanya bisa dipegang oleh negara seperti Jepang maupun Korea. AFC tandingan ini memang menjadi opsi yang sangat adil jika Indonesia dan negara-negara lainnya mau terhindar dari tim-tim Timur Tengah yang terkenal licik. Sebaliknya, dengan adanya AFC tandingan, tim-tim Timur Tengah tak akan bisa melakukan banyak drama. Dan drama mereka akan dirasakan oleh tim sesama Timur Tengah, mengingat mereka sama-sama berada dalam satu regional yang sama. Dukungan banyak negara untuk perjuangan Indonesia. Entah apapun yang terjadi ke depannya, kini Indonesia mau tak mau harus melawan wakil Timur Tengah di babak keempat nanti. Lawannya adalah Arab Saudi dan Irak, lawan yang pastinya tidak mudah untuk dikalahkan. Dan seperti yang kita tahu, sudah ada banyak drama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Drama yang pastinya bisa mengganggu persiapan dari timnas Garuda. Untungnya, dalam menghadapi babak keempat nanti, Indonesia tak sendiri karena mereka bakal mendapatkan banyak dukungan dari negara lain, terutama negara yang sudah jengkel dengan kelakuan negara-negara Timur Tengah. Misalnya adalah Jepang. Meski saat ini mereka sudah lolos, tapi sebelumnya Jepang pernah dibuat jengkel oleh Bahrain. Selanjutnya ada Thailand yang di pertandingan terakhir dikalahkan oleh timnas Irak. Tak hanya kalah, Thailand juga harus menerima kenyataan saat melihat Canatip mendapatkan tendangan yang sangat brutal dari salah satu pemain Irak. Maka dari itu, Thailand memutuskan untuk mendukung Indonesia, sekaligus berharap supaya Indonesia bisa membalaskan perlakuan kasar dari pemain Irak sebelumnya. Jadi itulah drama yang kembali terjadi menjelang dimulainya babak keempat kualifikasi Piala Dunia.